Nas firman Tuhan hari ini Senin 3 November 2025. 1 Petrus 3 ayat 8. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, jikalau seminggu lalu kita berbicara banyak tentang beriman teguh, hidup dengan beriman dan teguh di tengah banyaknya kesusahan dan penderitaan, bahkan terpaan zaman dan terpaan berbagai macam ajaran. Minggu ini kita mau berbicara lebih banyak tentang tetap berpegang teguh di dalam kasih. Secara khusus, surat Rasul Petrus yang ditujukan ke Asia Kecil kepada jemaat yang sedang mengalami persekusi. Bukan sekedar persekusi karena ada orang-orang jahat, tidak. Tapi karena status kewargaannya pun. Mereka dianggap sebagai peripidemos dan paroikos, yaitu pendatang dan perantau. Secara sosial, politik, ekonomi, orang Kristen di Asia Kecil saat itu adalah orang-orang yang rentan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, orang yang rentan seperti itu ketika dipersekusi, siapa pembelanya? Gak ada. Tetapi sebagai orang beriman, Rasul Petrus mengingatkan supaya jemaat yang gak berapa banyak itu dalam kesusahan setiap orang, hendaklah semuanya hidup di dalam kasih. Peliharalah kasih Kristus dengan seia sekata, seperasaan. Dan ini sangat penting Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Ketika kita tahu dunia menjadi lawan kita, setan ingin membuat kita lebih menjauh dari Tuhan. Ada kekuatan besar di dalam komunitas orang percaya, yang sama-sama orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus, sama-sama orang berdosa, tapi Tuhan selamatkan. Orang-orang Kristen sebagai komunitas, jangan pernah melupakan ajaran yang besar ini, yaitu untuk mengasihi satu dengan yang lain. Tujuannya supaya setiap pribadi dikuatkan dan saling memampukan, karena ada tempat di mana mereka ketika dilemahkan, ketika dipersekusi, ketika ditindas, ada yang saling mendoakan, teman bersama menangis, dan juga menjadi teman bersama berdoa. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, di tengah zaman yang semakin egois, bahkan setiap orang jarang lagi berkomunikasi, lebih sering dengan gadgetnya, mari tingkatkan panggilan kita untuk hidup saling mengasihi, dengan mau melihat sekitar kita, terlebih kedalaman komunitas Kristen, sesama warga jemaat, untuk melihat dengan kasih. Bukan memandang remeh mereka yang lemah, kecil, miskin, tapi memandang dengan kasih. Mau menopang mereka yang lemah. Atau ketika ada orang yang terjatuh, mau saling mendoakan dan saling mengingatkan, dan saling menegur. Dan kalau ditegur, bersukacitalah, jangan-jangan Tuhan sedang berfirman kepada kita. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, penting sekali di tengah zaman yang semakin egois ini, kita menghidupi kasih Tuhan. Mulailah dari keluarga, komunitas kecil di keluarga. Ibu mendoakan anak, mendoakan anak berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Niscaya kasih Tuhan akan berkembang di tengah komunitas ketika setiap keluarga mau belajar untuk tetap mengasihi Tuhan sekalipun banyak persoalan dalam keluarga. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, jangan lemah untuk mengasihi, dan jangan merasa lemah kalau kita dikasihi. Lebih baik kita hidup saling mengasihi sebagai komunitas orang percaya, sehingga ketika tantangan apapun dalam perjalanan hidup kita tahu tempat di mana kita diterima untuk berkumpul bersama, untuk saling mendoakan dan saling menguatkan. Terpujilah Tuhan yang telah mempersekutukan kita. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.